Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Zeconomics bersama saya Mr. Z. Nah, kali ini masih materi tentang manajemen. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam manajemen itu sendiri ya. Jadi, seperti yang bisa kalian lihat di sini, unsur manajemen itu ada man atau manusia, kemudian ada uang atau money, kemudian ada materials atau materi ataupun bahan, kemudian ada juga machines, mesin, kemudian methods atau cara atau metode, dan yang terakhir itu ada pasar atau market. Ya, jadi kita akan mempelajari bagaimana unsur-unsur ini bisa membentuk sebuah manajemen yang baik, ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe di channel Zeconomics agar bisa mendapatkan materi-materi ilmu ekonomi yang bisa berguna bagi pembelajaran kamu. Oke, langsung kita menuju ke unsur yang pertama yaitu adalah man atau manusia. Di sini, manusia itu merupakan salah satu sumber daya yang paling vital, ya. Kenapa? Karena di manusia itu mereka yang membuat perencanaan sekaligus melaksanakan prosesnya, proses untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi bisa kalian bayangin, tanpa adanya manusia maka tidak akan ada yang namanya perencanaan dan juga tidak akan ada yang namanya proses kerja dalam manajemen. Bahkan sekarang walaupun kita hidup di zaman yang serba otomatis ya, karena ada artificial intelligence atau AI, kemudian juga ada robot, itu tidak ada organisasi manapun yang dapat berkembang tanpa sumber daya manusia. Jadi itu yang harus kalian ingat bahwa manusia itu merupakan sumber daya yang paling sangat vital ya dalam menentukan dan paling menentukan dalam manajemen. Nah, kemudian selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam unsur man atau manusia ini. Yaitu yang pertama, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan dan formasi. Di dalam sebuah organisasi, tentu mempunyai kebutuhan akan sumber daya manusianya. Berapa jumlahnya yang efektif dan efisien untuk menjalankan organisasi tersebut. Kalau terlalu sedikit, organisasinya tidak jalan, tapi kalau kebanyakan juga tidak efektif dan efisien. Banyakan nganggur nanti sumber daya manusianya. Kan begitu. Kemudian yang kedua, persyaratannya, seperti keahliannya, kemampuannya, kemudian keterampilan, pendidikan, serta pengalaman. Hal-hal seperti ini itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena jika sumber daya manusianya tersebut tidak kompeten atau tidak qualified untuk menjalankan sebuah organisasi, maka sudah bisa dipastikan tujuannya tersebut tidak akan tercapai. Jadi sekali lagi, persyaratan seperti keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pendidikan serta pengalaman itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya ketika kita melakukan proses perekrutan atau proses penempatan sumber daya manusia. Kemudian komposisinya, seperti pimpinannya, pelaksananya, bagian teknis, administrasi, dan lain-lain itu harus diperhatikan. Misalnya nih, kita dalam manajer marketingnya ada dua. Nah, itu berarti kan komposisinya tidak pas. Kenapa? Karena nanti dengan dua manajer marketing, siapa yang harus kita turuti? Gitu kan. Jadi artinya komposisinya harus pas. Jadi kalau manajer untuk lini manajer lah katakan manajer marketing, keuangan atau apapun itu misalnya hanya ditempatkan satu orang ya. Sehingga nanti arah dan tujuan yang ditetapkan oleh sang manajer tersebut bisa diikuti oleh anak buahnya. Kemudian pelaksananya itu berapa orang? Jadi kalau misalnya anak buah dari manajer marketing itu ada misalnya sekitar 20 orang, apakah itu efektif? Apakah itu tidak akan mubazir? Apakah mereka akan bisa berjalan sesuai dengan target yang telah tentukan? Nah, itu harus diperhatikan agar semua tujuan-tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai ya. Jadi sekali lagi, komposisi itu harus diperhatikan di dalam menentukan perekrutan proses proses perekrutan sumber daya manusia. Baik, unsur yang kedua itu adalah money atau uang. Pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Artinya, eee, dalam hal ini jika kita mendapat sumber daya, uang yang cukup bagus, maka kita, harus memperhatikan atau mengalokasikan uang tersebut ke dalam, hal-hal yang memang membutuhkan pembiayaan. Jadi, manajemen itu di dalam aktivitasnya tetap membutuhkan yang namanya biaya ya, contohnya untuk membeli peralatan, kemudian juga untuk merawat, alat-alat, atau mungkin dalam, industri manufaktur,
mereka membutuhkan pembelian bahan baku atau material. Jadi termasuk juga pembayaran gaji ya tenaga kerja. Jadi uang itu pengelolaannya akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen yang lakukan. Jadi harus rasional ya. Jadi pengelolaan uang itu harus rasional agar tujuan yang telah ditetapkan di awal itu bisa tercapai. Kemudian materials atau bahan baku ini lebih ke ini ya, lebih ke industri manufaktur mungkin ya. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Nah, ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi. Ya, baik berupa bahan setengah jadi atau raw material ataupun barang jadi. Jadi, agar kita bisa memproduksi barang yang baik sesuai dengan keinginan kita, dibutuhkan tetap ahli manusia atau orang yang ahli di bidang itu tetap dibutuhkan. Namun selain itu kita juga harus menggunakan bahan atau materi-materi yang berkualitas agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas juga ya. Kalau kita menggunakan materi atau bahan yang asal-asalan maka produknya juga akan asal-asalan sehingga kualitasnya tidak bagus. Jadi kalau kualitasnya tidak bagus, sulit bagi kita atau sebuah organisasi untuk bersaing ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah machines atau mesin. Ini digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi masih dalam industri manufaktur ini ya, lebih cocok digunakan dalam industri manufaktur. Mesin dan peralatan kerja sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih cepat dan efisien. Ya, serta berperan dalam meningkatkan hasil dan keuntungan. Ya, jadi dalam perkembangan teknologi sekarang ini penggunaan mesin itu pasti sudah semakin canggih dan modern ya. Sehingga bisa meminimalisir atau mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Dan juga selain itu yang jelas pekerjaan kita menjadi lebih efisien dan lebih efektif dengan hasil yang lebih banyak pastinya ya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya methods atau metode. Jadi dalam manajemen itu diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan gimana sih suatu pekerjaan ini bisa dilakukan. Nah, itu jadi seperti itu ya. Jadi ada serangkaian prosedur dan instruksi yang ditetapkan itu mempertimbangkan pada tujuan yang hendak dicapai. Ya, jadi prosedur-prosedur tadi itu harus ditetapkan dulu. Ini prosedurnya gimana nih? Kalau kita misalnya memproduksi, katakanlah usaha kamu itu memproduksi makanan kalengan. Nah, bagaimana sih prosedur untuk pengepakan makanan dalam kaleng? Itu bagaimana dulu tahap-tahapannya? Misalnya, pertama tahapannya itu harus diperiksa higienitasnya, kebersihannya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan bahan-bahan baku yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut. Itu merupakan prosedurnya. Ya, jadi sekali lagi metodenya itu terdiri dari beberapa prosedur serta instruksi. Dan prosedur setelah instruksi tadi itu dituangkan dalam yang namanya Standard Operational Procedures atau SOP. Hal ini sudah sangat sering kita dengar kalau di perusahaan-perusahaan. Itu ada SOP-nya. Ini bagaimana nih SOP yang bakunya itu seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya kamu adalah seorang administrator dari sebuah perusahaan atau tenaga administrasi dari sebuah perusahaan, kamu harus tahu SOP kamu itu seperti apa. Ya, Standard Operational Procedure kamu itu seperti apa. Jadi dalam bidang administrasi kita harus tahu ini alurnya kemana nih gitu. Pelaporan dokumen misalnya kemana. Kemudian setelah dilaporkan apa yang harus dilakukan, termasuk misalnya dokumen-dokumen yang telah dilaporkan kemudian di filing atau diarsipkan. Nah, itu berfungsi untuk meningkatkan penggunaan sumber daya dan faktor produksi sehingga semua pekerjaan itu bisa berjalan efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya adalah market atau pasar. Bukan pasar becek segala macam, jangan bayangkan seperti itu dulu. Tapi yang dimaksud di sini adalah pasar itu adalah untuk bisa memasarkan hasil produksinya dengan baik. Perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik. Artinya kalau kita memproduksi barang atau jasa, kita mau menjual ini ke siapa sih? Siapa sih target kita itu siapa? Orang-orang yang membeli produk kita itu siapa? Nah, itu yang dinamakan dengan pasar. Misalnya saya menjual atau kalian menjual misalnya paket wisata ke luar negeri yang ekstrim misalnya, ke pegunungan tinggi, ke lautan-lautan lepas. Nah, itu siapa target pasarnya? Siapa orang-orang yang kalian bidik untuk bisa membeli produk kalian tersebut. Nah, itu merupakan pasar kalian, gitu ya. Jadi di sini pemasaran itu sangat penting untuk kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Artinya kalau perusahaan memproduksi barang, kemudian dia tidak mempunyai
saluran pemasaran lah katakan seperti itu, saluran pemasaran yang baik, lantas bagaimana barang-barang yang diproduksinya itu bisa diterima dengan konsumen. Jadi artinya proses produksi itu akan terhenti apabila barang-barang yang diproduksi tidak laku atau tidak diminati oleh konsumen. Jadi kamu harus tahu pasar kamu itu berminat atau tidak terhadap produk yang akan kamu tawarkan. Jadi pasar itu sangat penting untuk dikuasai ya agar dapat berlangsung proses produksi perusahaan secara terus-menerus. Ya, tentang pasar itu bisa kalian pelajari juga ada materinya di ilmu yang namanya ilmu pemasaran atau marketing. Ya, jadi kurang lebih seperti itu materinya dari unsur-unsur manajemen. Semoga bisa dipahami karena sekali lagi unsur manajemen tadi merupakan unsur manajemen yang sangat diperlukan bagi badan usaha atau organisasi. Dan itu mutlak harus ada ya dalam organisasi. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa menentukan arah organisasi tadi ya agar bisa menjalankan aktivitas agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Thank you and bye-bye.